Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara transfer file antara Debian di VirtualBox dengan Windows di lokal kita. Dan kebetulan di sini sayanya pakai Windows 11. Oke, pertama-tama di sini kita jalankan dulu virtual mesinnya. Sorry, ini harusnya di kelas ulang. Oke, di sini saya bakal login sebagai root langsung saja. Pertama-tama, sebelum saya setup config untuk transfer antar Windows dan Debian ini, pertama-tama di sini kita perlu package bernama Samba. Jadi pertama-tama kita install dulu Samba dengan mengetikkan apt-get install Samba. Oke, yes. Oke, di sini dia butuh binary 1, kita tambahin saja. Lalu enter. Modifier yes. Kita tunggu sampai proses instalasinya beres. Oke, di sini dia butuh binary 2. 2. Lalu enter lagi dan selesai. Di sini package Samba sudah terinstall. Oke, lalu setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kita ngeconfig file bernama smb.config di dalam folder Samba. Pertama-tama kita masuk saja dulu ke dalam folder Sambanya. Nah, di sini jika kita ls ada file bernama smb.config. Nah, di sini kita akses saja pakai nano untuk ngedit si smb.config ini. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kita langsung ke bagian bawah aja. Nah, di bagian bawah ini kita bakal menambahkan beberapa baris code untuk menginisialisasi si Debian ini sebagai folder yang nantinya bisa diakses oleh si Windows. Nah, di sini kita bisa ketikkan kurung siku yang bertuliskan nama folder yang akan nanti ditampilkan. Di sini saya pakainya saringan. Oke, lanjut. Di sini tambahkan pad ini bertujuan untuk mengarahkan ke folder yang ada di Debian nanti. Nah, nanti saya bakal bikin di home dengan nama folder saringan juga. Oke, dilanjut valid user. Nah, valid user ini list user yang dapat mengakses si saringan ini. Di sini saya bakal nambahin user 1. Lalu di sini kita kasih akses writable agar dapat merubah file. Lanjut, di sini saya tambah browsable agar dapat dicari dari network yang berada di jaringan. Lalu lanjut ke guest. Oke, kita isi no agar akun guest tidak bisa mengakses folder ini.
seperti ini aja yang di config di dalam smb.conf ini. Setelah selesai, kita Ctrl X, lalu yes, dan enter. Oke, setelah kita merubah config dalam smb.conf, jangan lupa untuk melakukan restart si sambanya dengan mengetikkan etc/init.d smbd restart. Oke, di sini smbd-nya telah terrestart ya. Nah, terus karena tadi saya ngebuat path-nya itu ke halaman home dan ke folder saringan, berarti kita tuh harus bertanggung jawab dengan membuat folder saringan itu di dalam home. Nah, jika kita sekarang ke home, terus di list itu cuman hanya ada file satu aja tuh. Nah, maka di sini saya bakal ngebuat folder yang tadi masuk ke path dengan mengetikkan mkdir nama foldernya saringan, dan ketika kita cek maka di sini sudah ada. Oke, sudah bisa. Nah, setelah ini kita coba masuk ke halaman awal dulu aja. Setelah ini saya tadi kan sudah memasukkan valid user. Nah, otomatis di sini saya juga bakal menambahkan user tersebut, user 1 itu. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan perintah user add user 1. Nah, udah berhasil ketambah. Lalu di sini kita set password SMB pasnya untuk user 1 tadi, user 1. Nah, passwordnya di sini bebas ya teman-teman, bisa dimasukkan apa aja. Berhasil ditambahkan. Lalu kita lakukan restart lagi untuk SMBD-nya untuk memastikan si service-nya berjalan dengan lancar. Oke, berhasil. Oke, setelah ini sebenarnya ini udah selesai untuk setup config sambanya, tapi karena biasanya di Debian, atau bukan Debian sih, lebihnya di Linux itu ada hak akses untuk akses ke folder. Jadi untuk akses ke saringan yang tadi kita buat tuh kemungkinan besar bakal ditolak. Nah, jadi kita harus ngerubah aksesnya dulu untuk user, group, dan other. Nah, di sini saya buat semuanya accessible 7 aja biar bisa read write execute semua. Terus arahkan ke file yang ingin diubah modenya, yang ini. Oke, berhasil. Oke, setelah itu ini selesai. Kita cek IP address yang aktif di sini tuh 210.211.9. Oke, di Windows kita klik win.r, lalu ketikkan slash yang terbalik, lalu diikuti dengan IP yang aktif, dan pastikan IP yang aktif ini sudah terhubung ke Windows. Cara ngecek dia udah terhubung apa enggaknya, kita bisa lewat cmd, ketikkan saja ping IP yang sedang berjalan di Debian. Nah, ini tandanya Windows saya dengan Debian udah terhubung. Jadi harusnya ketika kita ketikkan ini di pencarian Windows bisa masuk. Nah, untuk yang ini tadi kan kita tambahinnya users atau ya. Nah, passwordnya itu masukin juga password yang sudah kalian set. Lalu oke. Nah, di sini ada file yang kita buat ya. Nah, di sini kosong teman-teman. Tapi jika kita misalnya tambahin dokumen aja, contoh untuk transfer
transfer file. Nah, di Windows saya buat ini txt ini, dan ketika kita cek di dalam Debian-nya, kita masuk ke home itu dan saringan itu harusnya udah ada. Nah, ada kan contoh untuk transfer file. Nah, tapi kan di dalam contoh itu kosong ya, masih kosong tuh. Nah, di sini kita coba tambahin teks ini dibuat di dalam Debian 10, tetapi bakal dicek lewat folder transfer di Windows. Kita Ctrl X, yes, dan save, clear. Nah, ketika kita cek di sini, nah di sini udah ada tulisannya teman-teman. Teks ini dibuat di dalam Debian 10, tetapi bakal dicek lewat folder transfer di Windows. Ini artinya proses untuk setup Samba sampai bisa transfer file antara Debian 10 di virtual machine VirtualBox Windows ini sudah berhasil teman-teman. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait setup Samba sebagai package yang bisa ngebantu kita transfer file antara Debian dan Windows. Kurang lebihnya terima kasih. Selamat mempraktekkan.